Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Maulidia. Saya dari Institut PTIQ Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Kaidah Tafsir dengan materi syarat-syarat untuk menjadi seorang mufassir. Sebelum kita memasuki syarat-syarat untuk menjadi seorang mufassir, kita harus mengetahui lebih dahulu apakah itu mufassir. Mufassir itu adalah orang yang menafsirkan Al-Quran. Untuk menjadi seorang mufassir, itu harus memenuhi beberapa syarat-syarat. Terdapat 15 syarat di dalam sebuah buku yang berjudul Al-Itqan, karangan dari Imam Jalaluddin Asyuyuti. Yang pertama itu yaitu menguasai ilmu bahasa Arab, yang mana dengan ilmu tersebut calon seorang mufassir akan mengetahui makna kosakata baik dalam pengertian kebahasaan maupun pengertian dalam hal yang mustarok atau yang masih belum jelas. Yang kedua itu ilmu nahu, karena makna dari ilmu bahasa Arab itu akan dapat berubah dikarenakan adanya i'rab atau perubahan kata yang disebabkan oleh amil. Seperti contohnya fil baiti, itu baitun akan berubah menjadi baiti dikarenakan adanya huruf jar. Yang ketiga itu ada ilmu sorof, karena perubahan bentuk kata itu dapat mengakibatkan perbedaan makna, seperti doroba yadribu. Itu doroba artinya kan telah memukul, itu akan berubah yadribu, itu artinya sedang memukul. Yang keempat itu pengetahuan tentang istiqaq atau akar kata, karena dia atau akar kata tersebut menentukan makna kata, seperti kata al-masih. Kata al-masih itu berasal dari kata apa? Contohnya seperti saha, ataukah berasal dari kata masaha. Selanjutnya yang kelima itu ada ilmu al-ma'ani, yaitu ilmu yang berkaitan dengan susunan kalimat dari sisi pemaknaannya. Yang keenam itu ilmu al-bayan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan perbedaan makna dari sisi kejelasan atau kesamarannya. Yang ketujuh itu ada ilmu al-badi', yaitu ilmu yang berkaitan dengan keindahan susunan kalimat. Yang kedelapan itu ilmu qiraat, yang dengannya itu dapat diketahui makna yang berbeda-beda sekaligus membantu dalam menetapkan salah satu dari aneka kemungkinan makna. Yang kesembilan itu ilmu usuluddin, karena dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang lafaznya mengesankan kemustahilannya dinisbahkan kepada Allah. Yang kesepuluh itu ada ilmu usul fiqh, yang merupakan landasan dalam mengistinbatkan atau menetapkan hukum yang dikandungkan oleh ayat. Yang ke-11 itu asbabun nuzul, karena dengan asbabun nuzul itu kita dapat mengetahui konteks dari ayat tersebut, berfungsi untuk menjelaskan dari makna ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Yang ke-12 itu nasikh dan mansukh, yakni ayat-ayat yang telah dibatalkan hukumnya sehingga dapat diketahui yang mana yang masih berlaku. Yang ke-13 itu ada fikih, itu khususnya harus menguasai hukum-hukum Islam. Yang ke-14 itu ada hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan penafsiran ayat. Yang terakhir itu ada ilmu al-mauhibah, yakni berkaitan dengan sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada seorang hingga menjadikannya berpotensi menjadi seorang mufassir. Itu bermula dari upaya membersihkan hatinya, meluruskan akidah, atau apa yang telah diistilahkan oleh sementara ulama dengan sihah.
atau sihah al-aqidah atau akidah yang lurus. Akan tetapi dari 15 syarat itu ada satu syarat yang harus dimiliki seorang mufasir, yaitu menghafal Al-Quran. Harus khotam dulu. Sedangkan untuk membatalkan atau hal yang dapat membatalkan seorang mufasir itu menjadi seorang mufasir itu tidak mempunyai ilmu-ilmu yang telah disebutkan tadi, serta menemukan atau ditemukan dalam sebuah penafsirannya itu belum jelas serta tidak dikaitkan dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.